Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, patut kita panjatkan syukur atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua masih diperbolehkannya untuk mendengar ceramah dari saya pada hari ini. Hadirin sekalian, internet merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Perlu diketahui bahwa di masa pandemi ini, pengguna internet mengalami peningkatan yang sangat drastis dan juga banyak sekali perubahan yang anak muda alami. Perubahan ini menghasilkan krisis, anak muda yang stres, dan juga beberapa masalah lainnya. Namun sebelum topik ini dikaji lebih dalam, kita semua perlu tahu dulu apa itu internet. Internet terdiri dari dua kata, yaitu interconnected dan network. Secara harfiah, internet merupakan sistem komunikasi yang menghubungkan komputer dan jaringan dari seluruh dunia, dan internet itu bersifat global dan terbuka. Saat ini, Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak, keempat di dunia, dan memiliki penetrasi internet sebesar 73,7% dari total populasi atau berjumlah sekitar 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Itu merupakan kata Menteri Komunikasi dan Informasi di Jakarta. Nah, dari informasi ini kita bisa melihat di Indonesia sendiri seberapa besar pertambahan pengguna internet. Yang menjadi fokus perhatian dari pertambahan pengguna internet adalah apakah hal tersebut sudah menjadi titik poin bahwa internet sudah dikelola dengan sepenuhnya sesuai tujuannya. Direktur Pemasaran dan Kerjasama Strategi Cina Indonesia, yaitu Akis Nasution, mengatakan bahwa tingkat stres yang dialami masyarakat Indonesia pada awal 2020 adalah 73%. Dan itu terjadi pada saat awal pandemi. Dan dari data tersebut, kita sebagai anak muda Indonesia di masa pandemi ini memang sulit. Tetapi internet juga menawarkan berbagai solusi dari masalah, salah satunya yaitu masalah stres yang kita hadapi. Mengacu kepada pertambahan pengguna internet sebelumnya, marilah kita sebagai anak muda menggunakan internet dengan mengelola fungsi seutuhnya, terkhususnya internet sebagai media hiburan. Internet menawarkan banyak sekali hiburan. Berikut merupakan riset 7 penggunaan internet di media hiburan yang paling sering digunakan. Yang pertama ialah internet dilakukan sebagai media untuk membaca artikel, berita, cerita, dan tulisan literasi lainnya. Yang kedua ada sebagai melihat gambar, foto, dan desain visual lainnya. Kemudian yang ketiga ada melihat video dan siaran langsung. Yang keempat ada permainan atau game online. Yang kelima ada chatting, sharing, dan interaksi lewat media sosial. Yang keenam ada musik dan radio langsung. Dan yang terakhir ada berbelanja online. Dari data tersebut, kita bisa tahu bahwa internet menyediakan banyak sekali media dan aplikasi sebagai tempat hiburan. Yang menjadi fokus perhatian kita berikutnya ialah bagaimana kita sebagai pengguna internet mau menggunakan internet dengan bijak dan memanfaatkan fungsinya sebagai media hiburan untuk mengatasi stres yang kita alami selama masa pandemi ini. Selain itu, kita sebagai pengguna internet juga harus bisa memanfaatkan internet guna menekan angka persentase dari masyarakat yang mengalami stres. Bekerja boleh, produktif pun boleh, tetapi jangan berlebihan, karena bisa berdampak buruk dan salah satunya ialah tadi, yaitu stres. Sebagai seorang Kristen, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19 berbunyi, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam menggunakan dan mengerjakan sesuatu, baiklah kita menggunakan sesuatu dengan bijak dan yang baik di mata Tuhan. Melakukan sesuatu yang taat di mata Tuhan. Begitu juga dalam menggunakan internet.
ketika kita mengalami yang namanya stres dan lainnya, marilah kita gunakan dengan bijak, bukan gunakan untuk disalahgunakan, agar internet menjadi suatu media yang berisi hal-hal positif dan memberi dampak positif, tidak terkesan sebagai media sebagai pemberi dampak negatif terhadap kita generasi muda. Oleh karena itu, sebagai Gen Z yang bijak, mari sama-sama memanfaatkan internet sebagai hiburan guna menekan angka stres masyarakat yang semakin meningkat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Demikianlah ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.